diselenggarakan sebenarnya merupakan bagian dari proses pendidikan di program studi, di mana tujuan dari penyelenggaraan guest lecture ini tentu untuk meningkatkan pengetahuan maupun pemahaman terkait dengan bidang unggulan prodi kami juga. Jadi bidang unggulan dari prodi spesialis patologi klinik adalah terkait dengan bank darah dan kedokteran transfusi. Kegiatan ini juga sebenarnya merupakan guest lecture yang kedua dari Prof. Sebelum pandemi sempat Prof berkenan hadir oleh Dr. Siani bahwa unggulan program studi kami itu adalah triple medicine related to transfusion medicine. Jadi memang sangat kami butuhkan sekali keilmuan Prof untuk mengembangkan prodi kami, di samping itu juga mengembangkan pelayanan transfusi darah di Bali pada umumnya. Jadi kami mengucapkan banyak terima kasih Prof. Dan terima kasih juga kepada seluruh staf, panitia yang sudah menyiapkan acara ini. Oleh karena itulah maka pada hari ini merupakan suatu kesempatan yang sangat berharga bagi kita semua, bukan hanya bagi peserta didik, tetapi juga bagi kita, para spesialis, untuk bisa menimba ilmu dari Prof. Sentot ya, dengan berbagai pengalaman-pengalaman yang beliau alami selama puluhan tahun sudah berada di Jerman ya Prof. Ini akan dipandu secara langsung oleh Dr. Nikadek Mulyantari, spesialis patologi klinik konsultan selaku moderator. Dr. Nikadek Mulyantari, spesialis patologi klinik konsultan, lahir di Gianyar 26 April tahun 1979. Beliau menyelesaikan pendidikan dokter umum di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana pada tahun 2003, menyelesaikan pendidikan spesialis patologi klinik di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga pada tahun 2009, kemudian dilanjutkan dengan konsultan bank darah dan kedokteran transfusi di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada yang diselesaikan pada tahun 2013, dan menyelesaikan pendidikan S3 Ilmu Kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana pada tahun 2019. Dr. Nikadek Mulyantari, spesialis patologi klinik konsultan, menjadi staf di bagian patologi klinik Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Rumah Sakit Umum Pusat Profesor Dr. IGNG Ngurah sejak tahun 2008 sampai dengan saat ini. Kemudian dipercaya menjadi penanggung jawab unit transfusi darah Rumah Sakit Umum Pusat Profesor Dr. IGNG Ngurah dari tahun 2020 sampai dengan sekarang. Beliau menjabat sebagai Ketua Departemen KSM Patologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Rumah Sakit Umum Pusat Profesor Dr. IGNG Ngurah sejak tahun 2022 sampai dengan saat ini. Kepada Dr. Nikadek Mulyantari, spesialis patologi klinik konsultan, waktu dan tempat dipersilahkan. Data singkat dari beliau. Beliau adalah Kepala Departemen Riset Imunohematologi di Institute for Clinical Immunology, Transfusion Medicine and Hemostasis, Justut Liebig University Gießen, Jerman. Dan sampai saat ini sudah sangat banyak sekali penelitian yang telah beliau lakukan, dan penelitiannya lebih berfokus pada karakteristik antigen antibodi trombosit yang terlibat pada mekanisme trombositopenia yang dimediasi oleh faktor imun. Kemudian bersama dengan sejawat beliau yaitu Dr. Volker, beliau juga mengembangkan metode gold standar untuk deteksi antigen antibodi trombosit yang sampai saat ini sudah dikenal di seluruh dunia dengan metode MAIFA. Kemudian juga beliau melakukan penelitian-penelitian yang lain, tidak hanya terbatas pada trombosit, neutrofil, juga pada pengembangan sel endotel. Dan beliau juga menjadi Ketua Working Party Platelet Imunologi dari International Society of Blood Transfusion dan anggota Komite Standarisasi Ilmiah dari International Society on Thrombosis and Hemostasis. Dan pada tahun 2005, kemudian 2017, beliau menerima Spielman, Roca, and Philip Levin Award dari German Society of Transfusion Medicine. Jadi sangat luar biasa sekali kegiatan dan prestasi. Ya, mungkin penyakit yang hubungan dengan fetal maternal incompatibility yang Anda
lebih tahu adalah morbus hemolyticus neonatorum, di mana sang bayi menderita perdarahan karena adanya incompatibility antara ibu dan anak dalam sistem rhesus. Saya kurang tahu di Indonesia berapa banyak ada MHN yang diakibatkan oleh apakah penelitiannya ada ataukah ada juga red blood cell antigen yang berperan lebih penting dari RH di Indonesia yang mengakibatkan adanya anemia pada sang bayi. Informasi ini saya tidak ada. Tapi masalahnya MHN ini biasanya terjadi di anak yang kedua. Sedangkan penyakit yang patomekanismenya kira-kira sama, fetal neonatal autoimmune thrombocytopenia, itu bisa terjadi pada anak yang berdarah kandungan yang mengakibatkan adanya intrakranial hemorrhage, insidensinya sekitar 10% daripada FNIT itu bisa sudah terjadi di kandungan anak pertama. Ini di Eropa merupakan masalah yang besar karena semuanya di-cover oleh insurance, jadi begitu anaknya lahir dan menderita cacat misalnya dan harus ditanggung selama hidup oleh insurance. Ya. Nah, strateginya sekarang masih kurang jelas bagaimana kita harus melakukan suatu prevention gitu. Maksudnya di negara yang kecil dan mempunyai budget yang besar seperti Norway, Kepada para hadirin dan peserta yang berada di ruang pertemuan, perkenankan untuk mengambil dokumentasi. Hadirin dan peserta dipersilahkan berdiri.